Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Andes Ferial MPDT. Pada kesempatan kita hari ini dengan topik ketiga, menyusun desain pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, subtopiknya adalah menerapkan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita mulai step by step pertemuan kita pada malam ini. Output yang diharapkan dari pelatihan kita, diharapkan setelah mengikuti pelatihan atau diklat ini, kita mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian mampu merancang pembelajaran relevan dengan kondisi individu siswa. Dan yang pertemuan ini khususnya adalah menerapkan pendekatan berpusat peserta didik dalam lingkungan pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, menjadi pertanyaan bagi kita apa dan bagaimana pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran di mana pembelajaran dirancang untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini memang sangat penting karena peningkatan keterlibatan, motivasi dan pengembangan kemandirian peserta didik dengan menghormati keberagaman mereka. Pendekatan ini juga mempromosikan pengembangan kemampuan kritis, komunikasi, dan pemahaman konsep yang lebih dalam. Selain itu, pendekatan ini mampu membantu persiapan peserta didik untuk menghadapi situasi dunia nyata dan meningkatkan retensi pengetahuan jangka panjang. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kira-kira bagaimana relevansi hubungan antara pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Kita lihat, barangkali dalam keseharian kita sering mendengar atau melihat model pembelajaran. Model pembelajaran itu sebenarnya dimulai dengan pendekatan pembelajaran. Salah satu contohnya adalah yang kita bahas pada pertemuan sekarang ini adalah student center. Kalau yang lama itu adalah teacher center. Dan sebenarnya juga ada pendekatan scientific 4M yang biasa digunakan pada kurikulum mereka. Kemudian yang kedua itu adalah strategi pembelajaran. Kalau kita lihat contohnya berupa grup, individual, expository, inquiry, discovery, dan problem. Kemudian metode pembelajaran yang contohnya adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, brainstorming, debat, atau simposium. Kemudian yang terakhir itu adalah teknik pembelajaran. Ini biasanya individual dan spesifik atau unik. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat satu persatu. Yang dikatakan pendekatan pembelajaran itu adalah bagaimana sudut pandang awal terhadap pembelajaran. Kemudian titik tolak atau landasan yang mendasari proses pembelajaran. Dalam hal ini nanti mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Jenisnya berpusat pada siswa atau student-centered approach. Kemudian berpusat pada guru, teacher-centered approach. Ini yang kita bahaskan adalah khususkan bahasannya atau penerapannya adalah berpusat pada siswa atau student-centered.
PowerPoint. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lihat pula apa yang dikatakan strategi pembelajaran. Kalau strategi pembelajaran itu sudah merupakan rencana atau konseptual kita. Dalam hal ini nanti rencana dan konseptual kita itu menggunakan sumber daya yang ada dan nantinya merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada beberapa strategi pembelajaran, ada group individual learning, expository, inquiry, discovery learning, problem listening, dan salah satu yang terbaru itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lihat dulu apa yang dikatakan metode pembelajaran. Kalau sebelumnya itu adalah strateginya, yang ketiga itu adalah metode. Jadi metode ini adalah cara mengimplementasikan strategi pembelajaran. Jadi kita sudah punya strategi tadi, katakan sekarang itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita menerapkannya dalam pembelajaran di kelas kita. Kemudian juga dikatakan bentuk nyata yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini ada beberapa contoh metodenya, bisa saja ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, dobat, simposium, dan sebagainya. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjut kepada teknik pembelajaran. Apa yang dikatakan teknik? Teknik itu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jadi tadi sudah diterapkan atau laksanakan tuh satu metodenya. Tetapi ada tekniknya. Salah satu contohnya itu penggunaan metode ceramah dengan siswa yang berjumlah besar tentu saja akan berbeda dengan ceramah pada siswa yang jumlahnya sedikit. Ini taktik kita menerapkan itu metode tadi bagaimana? Kemudian penggunaan metode diskusi akan berbeda pada siswa yang aktif dan pasif. Ini yang kita lihat daripada teknik pembelajaran ini yang dikatakan individual sifatnya. Antara satu guru dengan guru lain mungkin berbeda. Kemudian bisa saja nanti dikatakan teknik pembelajaran berbeda pada metode yang sama. Jadi nanti apakah metode tadi sama, kita lihat sebelumnya ini metodenya apakah metode simulasi, mungkin saja nanti dari taktik yang diberikan guru itu ada berbeda. Jadi taktik pembelajaran itu gaya seorang dalam melaksanakan suatu metode secara individual. Kita lihat contohnya ada dua orang guru yang sama-sama menggunakan metode ceramah. Guru pertama mungkin taktik ceramahnya diselangi dengan humor atau cerita lucu. Mungkin guru kedua itu menggunakan TIK dalam presentasi pembelajaran. Jadi sama-sama ceramah, tetapi taktik pembelajarannya berbeda. Ada yang dengan humor, ada yang memanfaatkan TIK atau media pembelajaran. Jadi dapat kita gambarkan bahwa taktik itu bisa saja merupakan suatu ilmu atau kiat atau seni mengajar bagi guru. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, tadi kita menyebut model pembelajaran. Jadi apabila pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan. Kemudian pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Jadi ada sintaknya. Boleh saja dalam hal ini kita katakan bahwa model pembelajaran itu merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, mudah-mudahan penjelasan ini sudah bisa menyampaikan bagi kita terhadap dengan model pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaannya dalam sehari-hari itu bisa saja nanti
strategi ini nanti kalau setelah diterapkan bisa langsung dijadikan model pembelajaran. Begitu juga nanti ini baru metode. Metode itu bisa langsung nanti menjadi nama dari model pembelajaran. Yang penting bagi kita bahwa nampak nanti adanya masing-masingnya itu dimulai dari pendekatannya, mulai strateginya, metode, dan tekniknya, atau terdapatnya nanti tahapan-tahapan pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, Guru Hebat Nusantara, kita singgung sedikit komponen pembelajaran. Jadi komponen pembelajaran terkait model pembelajaran itu sebenarnya dapat kita lihat di sini. Kalau sintak itu adalah urutan langkah, kemudian tindakan guru dan tindakan siswa. Kemudian dilihat dari sistem sosial, ada model pembelajaran itu sebagai fasilitator nanti atau sebagai penceramah. Kemudian sebagai prinsip reaksinya itu respon guru lewat fasilitas belajar. Kemudian kalau kita lihat sistem pendukungnya nanti adalah sarana dan alat bahan. Kemudian terkait dampak instruksional itu dikenal dengan asesmen formatif atau diagnostik. Hasil belajar efektif, hasil belajar kognitif, dan hasil belajar keterampilan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita nanti mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan implementasi kurikulum Merdeka. Ini sudah kami rangkum ya Bapak Ibu, integrasi pendekatan PBM berpusat pada peserta didik, kemudian bagaimana strategi berdiferensiasi dalam kurikulum, implementasi kurikulum mereka. Yang tahapan pertama itu memang kita harus menganalisis peserta didik. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin bisa kita melakukan asesmen diagnostik terhadap gaya belajar, visual, audio, teori, kemudian minat belajar, dan lain-lainnya. Kemudian baru nanti kita pilih model pembelajaran apa yang sesuai dengan hasil analisis peserta didik tadi. Kalau sudah memilih model pembelajaran, baru kita identifikasi tujuan pembelajarannya. Baru kita implementasikan model pembelajarannya. Tahap keenam, kita berkolaborasi dan mencari dukungan, berkolaborasi dengan siswa, dengan rekan sejawat, bisa saja nanti dengan masyarakat dan orang tua. Kemudian kita lakukan pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya kita refleksi lagi. Kalau memang memerlukan perbaikan, kita revisi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, secara terperinci itu ada pada modul kita. Kemudian menjadi pertanyaan sesuai topik kita, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kita lihat di sini. Contoh-contohnya berarti pada modul dan kita bahas di Telegram. Jadi seperti biasa pada pertemuan kita mengingat bahwa pengetahuan itu adalah ibarat pisau. Jika tidak pernah diasah, maka akan tumpul. Ayo asah keterampilan kita. Mari kita bergabung ke grup Telegram untuk berdiskusi. Dan sebelumnya juga kami berikan kesempatan Bapak Ibu mempelajari lembaran informasi atau handout yang sudah kami berikan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.